Ya udah misalnya hari ini saya ngechat gimana di sana, bisa tinggalin, bisa buat nyapu, ngepel, keliling kota gitu kan, balik lagi belum ada jawab, emang belum kekirim ternyata. Ya udah nungguin Iya, aja. Merauke itu masih mending ada sinyal. Kalau di Oksibil Oksibil sama sekali, nggak ada sinyal kak? cuma 2G, jadi nggak guna HP Android. Itu jarang minum air putih. Begini ya, kita Terus tuh minumnya apa pakai tuh? air hujan. Itu salah satu hal yang bisa bikin saya pindah ke Makassar. Itu adalah kerusuhan. Oh, Mic check 1 2 1 2. Pernahkah Anda berpikir siapa yang mengatur ribuan pesawat setiap harinya? siapa yang memastikan pesawat terbang dengan aman dari satu bandara ke bandara yang lainnya dan memastikan perjalanan Anda lancar? Welcome to Ujung Cerita. Bersama saya Yopi. Dan saya Putri. Kami akan membawa Anda ke dalam ruang cerita para air traffic controller dalam nuansa yang berbeda. Ngomong-ngomong Putri, Yes. beberapa hari yang lalu kita ini, kamu perhatiin nggak ada video Apa tuh? 100 hari membangun negeri? Oh ya, di akun IG Airnav Indonesia ya? Betul. Oke. I see. Ya, jadi memang itu adalah, apa ya, kalau kita ngelihat itu adalah suatu kebanggaan juga ya. Jadi Pak Betul. Presiden dengan targetnya 100 hari dan bisa melaksanakan berbagai macam hal kayak gitu, dan termasuk juga di penerbangan. Oh iya betul. Itu salah satu highlightnya, kalau nggak salah, tentang penurunan harga tiket sekitar 10% pada saat libur Natal dan Tahun Baru ya. Iya benar ya. Itu kan kalau kita tarik ke belakang kayaknya belum pernah ya. Kalau Iya. dari kayak Natal, Tahun Baru, Lebaran, terus turun harga tiket itu kayaknya belum pernah ya. Iya sih, malah naik yang ada kan? Iya, jadi makanya itu sebenarnya ya benar, berarti 100 hari membangun negeri, termasuk banyak hal yang sudah dilakukan oleh presiden kita dan pemerintahan ya. Betul. Kayak gitu. Nah, ngomongin tentang merasakan tiket mahal di saat Natal dan tahun baru ataupun saat Lebaran, kali ini kita kedatangan teman-teman ATC kita Oke. yang pernah merasakan tiket mahal pas tahun baru, Natal ataupun Lebaran. Yes. Ya, welcome Bang Daus dan Kak Eka Resti. Tepuk tangan lah. Bener ya Bang Daus sama Kak Eka Resti pernah ngerasakan tiket mahal pas Lebaran, tahun baru kayak gitu ya? Mungkin bukan cuman pas Natal tahun baru aja kan. Bener. Hari biasa juga mahal dulu tuh. Mahal kayak Iya. Iya ya. Iya. Iya. Emang sebelumnya penempatan di mana Bang? Kalau saya sebelum pindah ke Makassar, jadi penempatan awal itu di Merauke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Alhamdulillah Papua ya. Kalau gitu alhamdulillah ya. Masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Eka? Kalau saya di Oksibil. Oksibil. Alhamdulillah juga ya. Alhamdulillah aja, Ya, udah alhamdulillah ya aja. alhamdulillah, yang penting penempatan lah ya. Iya betul Oke. betul. Kok kesannya Apa ini tuh? ya? Kok Apa tuh? tapi gak apa-apa. Nah, tapi kan ngomongin tentang penempatan, ini kan penempatan awal ya, Merauke, terus kemudian Oksibil. Nah, apa ya, kalau namanya penempatan awal itu kan berkesan ya. Harusnya kan jadi kayak cinta pertama gitu, iya gak sih? Waduh. Pasti berkesan, maksudnya berkesan. Boleh gak cerita Bang, penempatan awal, first impressionnya gitu? Oke, saya dulu nih ya. Ya, boleh. Iya, boleh. Bang. Jadi kita mulai nih awal ini. Iya, Jadi iya. setelah kita orientasi di Airnav itu kan bareng-bareng, kebetulan saya sama Eka Resti ini satu gelombang gitu. Oh, oke. Iya. Gelombang Setelah orientasi bareng di Cilandak gitu kan, kemudian balik ke Airnav, didudukin tuh kita, dibarisin, didudukin, dikasih amplop. Kalau dulu zaman kami tuh kita nggak bisa milih kan, Iya, ya. jadi masing-masing udah ditentuin nih, di mana di mana di mana. Pokoknya di situ tuh saya doanya di mana aja, yang penting jangan di Papua. paling jauh. Iya, Bang. Paling jauh, mohon maaf, dari saya rumah di Tangerang ke Papua itu saya nggak pernah merantau kan. Ah, ya. Saya dari kecil SD, SMP, SMA Iya. sampai Taruna di Tangerang aja. Keluarnya pas OJT doang. Oke. Jadi penempatan ya mungkin Jawa susah kali ya, Sumatera, Kalimantan nggak apa deh. Asal jangan Papua gitu kan. Iya. Kita dapat amplop, nama saya dipanggil Opah Merauke. Ah,
Nggak tahu ini ya maksudnya Merauke pernah dengar kan, kita pasti dari Iya. Sabang sampai Merauke Iya. pernah Iya, dengar. betul Cuman Bang. berarti paling ujung ya. Masya Allah, luar biasa. Doanya jangan di Papua tapi dikasih Papua yang paling ujung. Itu pada saat itu ya mau gimana gitu kan, dapet Iya. dari situ ya disyukurin aja. Begitu saya dapat Papua, terus dapat teman-teman yang lain, Oksibil, mana itu? Ilaga, apa itu? Tanah Merah. Nggak pernah dengar lagi. Akhirnya dijelasin itu di Papua juga. Papua sebelah mana? Saya juga nggak tahu. Akhirnya alhamdulillah Merauke masih ada lah lagunya lah. Orang-orang masih tahu lah Merauke di mana. Ya jadi ya udah begitulah. Itu tahun 2015 akhir Desember itu kita ke Papua. Papua. Dan pertama kali landing di sana, internetnya masih kurang bagus kan, belum ada Oke. 4G, jadi masih 3G. Dan itu zaman-zamannya masih awal-awal line gitu kan. Kita komunikasi pakai line. WhatsApp tuh kayaknya belum terlalu booming gitu kan. Dan tiap ada update kan biasa kan, Ya, yang stiker-stiker gitu. Ya, stiker terus di grup kan pasti ramai tuh ada ngobrol Iya, apa. iya. Kok nggak ada ya di saya ya. Terus hari berikutnya baru ada. Rame grup. Ngirim gak kekirim. Besokannya baru masuk. Jadi kayak kalau ada yang rame di grup, udah Iya. saya ngirim juga nggak bakalan. Saya nimbrung udah selesai gitu kan chatnya. Jadi Iya, udah Bang. ya jadi awal-awal ya itulah. Papua Oh. masih belum kayak sekarang. First impressionnya kayak gitu ya. Tapi untung loh Bang, tiketnya masih kebaca langsung Merauke gitu. Ah, itu. Biasanya kan, Ada biasanya tulisannya. tiketnya, iya biasanya Ada tulisannya. tiketnya Makassar gitu kan, Iya. transit. Besoknya baru terbang lagi, biasanya baru terbang lagi. Namanya kayak gitu kan. Iya benar-benar. Jadi delay. Jadi ininya delay ya. Pesan masuk delay. Kalau kayak KRSD kayaknya Iya. kayaknya bagus sih. Namanya di Iya. daerah lebih atas. Bagus Dari namanya keren itu, Kak. Iya, Oksibil. oksibil. Iya, Banyak iya. oksigen apa gimana nih? Kayak di Eropa gitu kan. Iya ya kan. Jadi emang kita waktu itu pembagian amplop ada namanya kan, tapi dipanggilnya itu dari yang bandara paling besar dulu, terus turun nih, makin kecil, makin jauh gitu kan. Iya, jadi kayak Jayapura itu tuh masih kayak wah, masih besar lah ya bandaranya. Iya. Tiba-tiba kayak ke Ilaga, ada Kaimana, ada Fak-Fak gitu. Apa ini kan kayak kepikiran aja enggak kan? Kayak Iya. dicari di apa Google Map gitu kayak Oksibil tuh melenceng banget kayak bandaranya di mana, tulisan Oksibilnya tuh di mana gitu kan, pas dicari tahu apa ini Oksibil. Kagetnya itu pas pembagian amplop paling tebel nih Oksibil nih. Oh, iya, Karena kan iya, kita iya. udah isi uangnya nih. Oh iya iya iya. Wih, uang saku paling banyak dong. Berarti Iya, benar, berarti benar, baru benar. penempatan udah kaya banget ya. Iya benar-benar tebel banget, udah kayak berasa 1 kali gaji kan. Iya, 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 iya. dia kayak tiketnya ada 2 tuh. Pertama Jayapura, pas dilihat, wah Jayapura bener tuh tadi kata Iya, orang iya, kan, iya. transit nih. Terus ternyata naik apa lagi ke sana kan, ternyata ada 2 ke Oksibil gitu. Oksibil. Dan itu kayak uang sakunya tuh lumayan tuh, hampir 4 juta lebih gitu tuh. Wih. Cuma untuk tiket dan uang ke sana. Oh, ke sana ya. Jadi kayak kebayang nggak tuh jauhnya. Wih, 4 juta nih awal berangkatnya. Wih. Jauh udah- banget Udah gitu. kaya nih kayak gitu. Ternyata nyampe sana makin nggak ada apa-apa ya, ceritanya kan mahal semua gitu kan. Tapi pas sampai sana gimana deh Kak? Pas landing gitu, terus kesan pertamanya itu kan kita pasti bertanya-tanya tuh karena kita nyari tahu pasti kan nggak tahu tuh. Kayak gimana kayak gitu pas landing. Nah, gimana tuh first impressionnya? Itu aja nggak langsung nyampe ya. Jadi kita tuh landing Sentani nih, semua nih yang penempatan sana. Iya. Terus ke Oksibilnya tuh digilir kayak hari ini si A, besoknya si B gitu. Oh gitu. Iya, karena penerbangan sana kan pesawat yang penumpangnya tuh cuma 1 ya, dia bolak-balik kadang cuma 2 kali doang sehari, cuma ATR gitu ke Iya sana. iya iya iya. Kalau misal cuacanya udah ketutup ya tutup lah itu bandara. Jadi kita cuma bisa satu-satu, nggak Oh, bisa kayak gitu. sekaligus. Tapi bukannya Gitu. ke penerbangan itu rame ya sana ya Kak ya? Iya. Kalau ngelihat itu tuh Rame density-nya sih, rame pesawat ya. kecil aja, cuma kayak bolak-balik dari bandara pedalaman itu yang airstrip ke Oksibil buat ngangkut bahan makanan. Oh. Jadi Iya. lebih sering bareng-bareng gitu ya, Kak? Iya, kalau orang sih ya paling ke Sentani gitu sih ya. Ya kalau ditanya pas nyampe sana gimana, kayak apa ini ya, tempat apa, kayak landing di mana gitu kan, kayak hutan, dia kan di gunung gitu kan, Iya. posisinya Oksibil Iya, tuh tinggi juga kan, dia kayak mangkok gitu, Oksibil tengah-tengah gitu. Jadi pas turun ya bener-bener kayak peradaban lain kayaknya gitu ya. Selamat datang, welcome to the Bener-bener kayak di jungle gitu Eropa kan. dong, Kak. Dingin berarti kan ya Dingin di sana. sih, Oh, iya iya. dingin. Waktu itu Oksibil berapa orang Kak? Oh ya. 5 ya, 2 cewek, 2 cewek ya. 3 cowok. Tapi satunya ceweknya mengundurkan diri, jadi Oh gitu. sisa saya doang. Itu pas belum berangkat ya? Iya. Oh, sebelum berangkat ya. Iya. Padahal mau ke Eropa. Aduh. Eropa bagian mana itu ya kira-kira?
Oh gitu ya Kak. Nah terus jadi pas sampai sana nih abang sama kakak itu langsung sharing nggak sih sama teman-teman yang penempatan lain kayak Iya, gimana di iya, sana saya sharing, gitu cuman kayak gitu hari ya? ini Coba. saya kirim sharing, besoknya baru nyampainya dijawab. kapan-kapan. Iya. Jadi Enggak nyambung gitu ya Bang berarti komunikasi. nyambung Oh, cuman nyambung. delay aja sehari Oh, dua hari delay. gitu kan. Iya. Jadi Oh, gitu. ya udah, misalnya hari ini saya ngechat gimana di sana, bisa tinggalin, bisa buat nyapu, ngepel, keliling kota gitu kan, balik lagi belum ada jawab, emang belum kekirim ternyata. Ya udah, nungguin Iya, aja. Merauke itu masih mending ada sinyal. Kalau di Oksibil Oksibil sama sekali. nggak ada sinyal kan? Cuma 2G. Jadi nggak guna HP Android itu nggak guna. Oh. Lebih langsung beli Oh. HP Nokia biasa udah cuma buat SMS sama telepon. Oh gitu. Tapi kan udah terbiasa di barak gitu kan? Iya. Iya. Dulu di Batam umpet-umpetan. Bisa lah ya, sinyal ada dikit lah. Iya, iya, iya. Tapi ini Bang, kalau Bang Daus kayak gitu delay ya. Delay itu sebenarnya di posisi Bang Daus kan sebenarnya kan nunggu juga. Tapi teman-teman Bang Daus itu juga nunggu kayak apa episode cerita berikutnya. Ini masih kapan ceritanya besok kayaknya yang besok sampai kayak gitu. Jadi Tapi- sebenarnya lebih menarik loh Bang. Iya benar juga. Biasanya gitu kita menghibur dirinya itu ngechat teman yang penempatannya mungkin kayak yang lebih ya, kayak di Oksibi, Oh di iya. Wamena, di Ilaga gitu kan. Jadi saya ada rasa bersyukur gitu. Oh di Merauke masih ada ini, masih ada ini. Kalau misalnya orang dari Ilaga atau Timika, misalnya Oksibil gitu kan dicerita, Iya. duh di sini cuma ada ini, ada ini. Oh ya udahlah. Jadi kita hibur dirinya tuh sama-sama yang mungkin senasib gitu. Senasib. Penempatan jauh pokoknya jauh dari rumah gitu kan, yang kita nggak pernah duga, dan kita bagi-bagi cerita gitu kan. Oh, misalnya kita tahu teman kita ceritanya lebih unik gitu kan, lebih unik dalam hal yang bisa negatif bisa positif, ya kita masih bisa bersyukur gitu kan. Kita bisa maksudnya ada positifnya di mana Iya, kita iya. berada gitu. Iya betul betul betul. Iya sih. Ya itu memang maksudnya hiburan itu kalau kita penempatan kayak gitu ya memang Iya. bercerita ya. Tapi ngomongin tentang cerita nih, nah kita nggak bisa ngelupain bahwa kita datang ke sana itu tujuannya apa, Iya, iya betul. kan? Tujuannya apa ya kan? Nah makanya pas abang sampai di sana, terus setelah merasakan first impression yang seperti itu, kemudian, nah kita sekarang ngomongin ke tentang ATC-nya nih bang. Nah sebelumnya ada ATC tapi di sana bang ya? Ada dong. Kalau mereka Kan ada ya? saya landing di situ. Biasanya gimana dong? Iya Oh, sih, gitu. iya, Iya juga iya sih, Bang. juga. Nggak, udah tower di sana. Udah tawar ya. Sudah tower, jadi aman. Jadi setelah itu ada nggak bang, maksudnya sesuatu yang berbeda dengan abang kan sebelumnya belajar, terus kemudian OJT OJT juga. ya kan, itu Iya. beda, terus kemudian abang datang ke Merauke. Nah ini ada yang berbeda nggak Ya, tentang? pasti beda lah kan, semua bandara pasti kan gak mungkin sama ya. Iya, Pasti iya. ada spesifik yang beda-beda. Iya. Kalau di Merauke, saya nggak tahu ya sekarang apakah sudah selesai masalahnya apa belum. Cuma Masalah masalahnya apa ya tuh, Bang? bukan masalah sih, mungkin ada kekurangan dari sisi bandaranya gitu kan. Oh, Jadi gitu. pasti kan di bandara tuh ada perimeter atau pagar ya. Oke. Gunanya apa? Buat ngejaga supaya nggak ada yang nyebrang runway. Dan itu juga di Merauke ada. Iya. Cuma selalu aja ada oknum yang nakal gitu. Yang dicabutin pagarnya. Atau nggak digali biar bisa Masuk. nyeplos gitu kan, masuk gitu. Nah itu dari dulu sih, dari saya awal masuk sampai saya pindah ke Makassar itu masih begitu. Masih sama. Masih ada aja yang nyebrang-nyebrang runway. Gitu. Tujuannya masuk untuk apa bang? Lewat doang? Lewat aja, jadi Ada kampung gitu ada ya? kampung sama pusat kotanya itu kan Oh nyebrang gitu. runway gitu. Jadi biar cepat kali ya, biar dia nggak muter, ya udah mau nggak mau nyebrang runway. Nyebrang. Iya. Tapi gara-gara itu pernah ada kejadian apa kayak gitu dengan pesawat nggak ada? Aman ya? Kalau pas saya sih alhamdulillah nggak yang major apa namanya sampai crash atau segala macam. Iya, iya. Sebelumnya pernah ada sih. Cuman pas saya ya paling itu aja, pilotnya report gitu kan. Ada yang Oh. nyebrang pas dia lagi mau landing atau take off gitu, atau hewan kayak gitu. Iya, tapi salut ya, berarti itu effort ATC-nya lebih loh. Ya, Iya kan? jelas. Jadi kayak abang nggak bisa ngantuk gitu. Ada pesawat abang harus ngeliatin terus kayak wah Ya, ada orang even nggak walaupun sih? kita selalu ngeliat kan, clear, aman, clear for take off, tiba-tiba apa itu di semak-semak tiba-tiba lewat. Itu mending ya kelihatan dari tower. Kalau Oksibil, aduh. Nah, ini Di Oksibil gimana tuh kak? Kayaknya Ya sama aja sih kayaknya ya. Dia Iya. juga kan apa namanya, pagernya ya cuma ala kadarnya ya, nggak Iya, cuma iya, iya. manusia kan, babi lewat, Oh. anjing lewat lari-larian gitu Wah, kan. rame Ntar malam ya. dipakai orang buat ya gimana sih, Pesta kayak gitu. ya meninggalkan beling-beling gitu kan. Oh. Nah, itu biasanya pilotnya yang pada report kan. Ntar kalau misalnya pas dia take off nih, kan bisa banyaknya pilot bule perintis Iya, iya, ya. betul. Ntar Oh, dia iya, bilang, betul. tapi dia bisa bahasa Indonesia paling, Iya. itu ada anjing lewat di runway ya kayak gitu. Oh iya, siap apa namanya,
COVID mem gitu doang. Kita cuma bisa bilang COVID ya, mau gimana, nggak kelihatan kan begini. Cak mana mau lihat di ujung landasan orang towernya pun cuma 2 lantai dari kayu pula gitu Oh kan. gitu. Oh. Itu Iya. sampai kakak pindah itu masih seperti itu? Masih sampai sekarang Masih juga ya? segitu. Masih ya? Cuma ada Oh, tower iya. baru sih, tapi tetap dari kayu ya. Oh, tetap. Tetap dengan kearifan lokal. Oh iya iya. Oh, iya. Masya Allah. Tapi kalau Oksibil tuh naik pesawat berapa jam sih Kak dari bandara terdekat kalau dari Dari Sentani doang sih. Sentani doang 45 ya? menitan. 45 menit ya? Mm-mm. Oke. Cuma pagi aja itu Kak, pagi sampai Pokoknya siang kalau gitu. awannya terbuka itu dia bisa masuk. Oh, tergantung awan. Mm-mm. Oh iya. Karena kan di gunung ya, kalau dia udah ketutup biasanya udah nggak bisa. Kayaknya kita harus Karena manggil kan Mbak visual. Rara kayaknya. Mungkin Koksibil harus nyuruh Mbak Rara Iya, kali. apa ya. ganti meteo ya? Di Iya. sana belum ada. Oh belum ada Oh, meteo. belum ada meteo. Belum ada, jangan kan meteo, listrik pun belum ada. Gimana mau pasang alat meteo? Oh gitu. Jadi pakai genset ya, full genset ya. Iya, pakai genset. Oh. Jadi orang iya. Telnav yang penempatan tuh kerjanya bukan ngurusin alat navigasi, ngurusin genset. Iya. Ngurusin genset tiap pagi ngisi solar, Oh. nyalain, ngidupin peralatan tower gitu aja. Itulah ya perjuangan ya, perjuangan betul, betul. untuk bisa membangun mobilitas yang aman kayak Asik. gitu ya kan. Emang kerja keras sih. Makanya salut sih buat teman-teman yang memang penempatan di Iya, daerah-daerah betul betul. yang terpencil, terluar kayak gitu ya. Nah, selama penempatan nih Kakak sama Abang, apa tantangan terbesar selama penempatan di sana gitu deh. Dari Kakak dulu. Apa itu, Kak? Tantangannya apa ya? Ya. Banyak kayaknya ya. Oh, Tantangan hidup ya. keluarkan Kak, Ya, lebih ke keluarkan. pengalaman hidup ya, pengalaman bertahan hidup. Oh, tepatnya. Nah, bertahan hidup. Nah, itu bagus di Iyalah. sini di-share. Banyak sih ya. Mulai dari mana dulu nih? Iya, kebanyakan soalnya. Iya, Apa soalnya kan ya, di Kak? apalagi di Oksibil kan di Papua emang terkenal kan udah mahal. ya. Apalagi nih Oh, di iya. Oksibil di pegunungan gitu kan. Ya. Oksibil ini udah kayak kabupaten loh, maksudnya udah agak lebih besar dibandingkan distrik-distrik yang lainnya. Cuma tetap ya pedalaman. Oh, Dia itu kayak iya. belum ada listrik, makanan semua mahal kan, nggak ada jalur darat. Jadi Oh, semua iya, naik iya. pesawat tuh semuanya mahal di sana. Itu air mineral begini aja yang 600 ml itu 20.000. Jadi kita tuh jarang minum air putih begini ya. Kita terus tuh minumnya pakai air hujan. seriously? Iya, ditampung, ditaruh di toren atau di mana, habis itu kita rebus tuh buat minum. Oh, denger tuh Bang Daus. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bang ya. Iya, semua mahal. Terus ya bensin juga sempat 40.000 gitu seliter. 40.000. Iya, karena semua naik pesawat kan. Oh mahal iya. kan. Oh, bensin juga naik pesawat. Oh iya, iya. Pokoknya kalau mau makan apa semua mahal di sana. Berarti kalau mau keluar dari Oksibil tuh benar-benar harus naik pesawat gitu ya, Kak? Oh, nggak ada akses darat ya sampai sekarang Nggak ya. ada. Bisa sih kalau mau jalan kaki tapi nyampenya 6 hari. Mau nembus gunung. 6 hari. Mau nembus gunung kalau lebih kuat nggak deket apa-apa sih. lebih deket ke Papua Nugini Iya. kayaknya Oh sih. gitu. Tapi juga jalan kaki. Nggak ada Mungkin jalur kalau jiwa lain. petualangnya tinggi Nah, mungkin bisa bisa. coba. Iya. Iya sih. Ikut Iya. pace-pace di sana kan naik-naik gunung ke distrik gitu. Tapi janganlah nanti kasihan tim SAR. Nyarinya susah ya, Iya. Pak. Kerjaan lagi ya. Iya, PR ya. Iya, Iya, mudah-mudahan dengan ceritanya ini Kak Eka Risti ini yang maksudnya menyoroti juga itu kan kita juga punya presiden baru dengan 100 hari membangun negeri. Iya, Nah, iya, siapa iya. tahu dengan berikutnya kita bisa melihat Papua yang lebih sejahtera gitu kan Kak ya. Amin. Dengan pembagian yang lebih Amin. bagus gitu. Nah, kalau Dari Bang Daus sih? belum nih? Kayaknya kalau misalnya udah kayak cerita ya tentang Oksibil yang lain tuh kayaknya nggak ada apa-apanya. Saya receh-receh aja. Nggak seberat dia udahlah. Mending ya, Iya, masih masih alhamdulillah lah. Jadi Nggak apa-apa Bang, yang receh juga nggak apa-apa. yang receh nggak apa-apa. Iya. Ya Kita paling gitu apa? sih, apa yang saya bilang tadi kan dari awal kan, karena saya lahir besar sampai dengan Taruna lulus di Tangerang aja. Penempatan awal tiba-tiba langsung wus di Papua jauh kan. Jadi mungkin adaptasi di sana sih. Jadi karena kan 180 derajat berbeda kan orang-orang di Tangerang sama orang-orang di Papua. Nggak ada sih stigma negatif tuh sebenarnya nggak ada. Jadi kalau misalnya ada yang berpikir gitu Papua itu serem segala macam, Iya. nggak ada sih. Sebenarnya enggak juga Iya. ya. Iya. Ramah-ramah juga. Iya. Walau kita kayak ramah sama mereka juga ya balik ramah. Bener sih, tergantung bener ya. orangnya. Iya. Oh, Malah sering mereka tuh nyapa-nyapa kita dulu gitu. Iya, malah Selamat lebih- pagi kakak, Oh, selamat pagi, siang, kayak Kakak. gitu. Siang kakak gitu kalau Iya. lewat. Padahal Oh, kan justru nggak kenal ramah ya, Kak? Justru ya? ramah ya. Hmm. Malah apa namanya tingkat toleransinya juga tinggi kalau menurut saya. Jadi ada iya. tetangga saya itu kan orang Papua. Iya. Jadi pernah ada acara Tazkiyah gitu kan. 40 hari. Tazkiyah. Tasya, Tasya. Iya, Tasya. Iya. Iya.
40 hari apa 7 harian gitu Iya. kan. Jadi dia tuh muslim kan, tapi Iya. banyak keluarganya yang non muslim dan tetangga juga banyak yang non muslim. Iya, iya. Dan dia ngajakin semua gitu kan. Nah, saya lihat itu banyak itu kan pengajian muslim ya, tapi Iya. banyak yang nggak berjilbab gitu kan. Iya. Terus orang Papua asli gitu kan. Pas kita lagi ngaji yasinan gitu, mereka buka buku, oh ternyata bawa Alkitab. Oh. Oh. Jadi yang muslimnya kita ngaji, mereka yang non muslim ya baca kitabnya masing-masing. Itu saya nggak pernah dapat kayak gini di Tangerang gitu kan. Iya. Toleransi di sini tinggi banget. Atau enggak ada juga tetangga yang mereka bikin acara kayak baptis gitu, undang semuanya, termasuk yang muslim gitu kan. Terus nanti bilang nanti ibadahnya doanya itu jam sekian tuh jam sekian. Kalau misalnya mau ikut tahu gitu kan datang jam sekian. Tapi kalau misalnya mau ikut makan-makannya aja nanti jam 10 atau jam 11 gitu. Jadi saking toleransinya tingginya seperti itu gitu. Atau juga ada pernah acara nikahan gitu kan teman di bandara juga. Ya non muslim kan kebetulan. Jadi ada 2 buffet gitu. Iya, iya. Yang satu yang non halal, yang satunya halal. Nah, saya pernah masuk gitu kan. Saya masuk ke buffetnya yang non halal. Begitu udah mau nyendok, ada ibu-ibu, Mas, ini yang non halal, yang halal di situ. Oh, hampir saya mau tes kriuk. Jadi saya jadi sampai sekarang nggak tahu nih rasanya kayak gimana. Iya, padahal berharap. Kayak juga sih. Mungkin karena muka saya lumayan Iya. remaja masjid gitu. Iya, iya, iya. Jadi ini kayaknya nggak mungkin Kristen atau nonis. Jadi Padahal- nggak boleh di sini. Padahal kalau ngelihat abang ini loh bang, sering dulu itu kalau kita lihat koran tuh sering muncul di koran bang Daus itu, Apa itu? yang iklan. Minyak. Minyak. Kebetulan bukan saya CEO, Oh. mohon maaf. Kirain itu punya abang. Ya walaupun saya ada bewoknya dikit, tapi bukan punya saya. Oh iya. Padahal tuh laku loh bang. Iya. Tapi Kalau saya abang nggak pakai. bawa-bawa. Saya nggak pakai. Saya nggak pakai, mohon maaf. Oh ya, ini Bang, tapi bukannya biasanya itu pernah kayak lihat di berita-berita juga itu kayak ada perang begitu di sana. Itu maksudnya memang ada kayak di sekitar bandara lah misalnya gitu. Kalau misal di Pernah ada? Marrakesh sendiri kan mungkin OPM kali ya maksudnya ya. Oh iya iya Atau iya, yang iya. konflik Ya bebas aja sih Bang. cenderung ini sih ya, nggak terlalu banyak gitu. Atau misalnya ada juga yang rusuh paling yang biasa minum gitu kan. Minum kan dia nggak sadar diri gitu kan. Jadi bikin rusuh gitu kan. Oknum lah ya bang. Oh ya oknum. Tapi kalau misalnya yang antar suku atau segala macam di Merauke sih cenderung nggak ada ya. Jadi orang asli Papuanya ya itu yang tadi kita bilang kebanyakan ramah. Jadi Ah, oke. konflik besar gitu enggak. Tapi kalau misalnya Di udah Oksibil gimana itu Kak? silahkan Kak. Ya, itu salah satu hal yang bisa bikin saya pindah ke Makassar. Itu adalah kerusuhan. Oh, aktif ya Kak? Enggak juga. Ya, enggak Atau- juga sih, entahlah waktu itu pokoknya emang lagi ada Oh, memang lagi masalah ada. gitu kan sama entah bupatinya entah apa, saya juga kurang tahu. Kayak Pokoknya gitu. apa namanya rakyatnya tuh turun semua nih. Kalau kita kan bilangnya orang gunung nih kan. Iya, iya, Orang gunung turun semua ke bandara itu kayak demo di bandara. Oh iya iya Kak. Bakar-bakar ban gitu kan, ditutup lah itu runway apa itu semua ditutup. Bahkan pas kayaknya udah pindah apa belum ya lupa, itu rumah bupatinya tuh sempat dibakar juga tuh sama masa itu. Kios-kios yang dari di luar orang Papua gitu itu tuh dibakar gitu. Kalau pas saya sih cuma dia demo turun gitu kan ke bandara itu blokir landasan. Landasan. Kita kan di sana nggak apa ya, tahu pesawat datang tuh dari SMS ya, SMS dapat estimate nih dari Tanah Merah, dari Merauke oke. misalnya gitu kan, estimate-nya ini jam segini. Nanti ketika pesawatnya kayak udah mau deket-deket kita baru ini tak apa naik ke tower gitu. Karena kan Oh, kita cuma iya. pakai detail nih, nggak Oh, iya, ada nih betul. kayak radio-radio yang bagus-bagus kayak di sini gitu Iya, kan. iya, iya, Kak. Iya pakai detail doang, pesawatnya kontak kita kayak baru tahu kan nih posisi pesawat dari situ karena 10 mile aja udah hilang kan suaranya udah nggak nyampe. Nah itu kebetulan pas ada pesawat tuh dari Tanah Merah kayaknya dia tuh kargo ya pesawat karavan. Iya. Itu mau datang tapi bandara itu udah ditutup nih sama orang-orang sana itu udah bawa parang bawa panah semuanya gitu kan. Tuh kayak kita udah siap-siap nih. Ada yang teman penempatan tuh dari Telnaf ya. Itu dia kayak siap-siapin ini barang-barang berharga di dalam tas, kita siap-siap kabur gitu kan. Jadi kita udah kayak nyiapin pokoknya berkas apa laptop tuh dalam satu tas gitu kan. Iya. Kalau misalnya rusuh gitu kita tinggal nebeng tuh sama pesawat yang tadi gitu. Oh iya. Jadi di situ pas mau landing itu kan ditutup. Tapi kayak waktu itu tuh PIC-nya tuh kan orang sana ya, Kacap Iya. Oksibil orang sana. Iya. Dia kayak koordinasi sama apa ya kalau di Papua apa namanya? Kepala Korwil, suku. korwil. Kepala suku ya. Kepala suku. Oh, kepala suku. Jadi korup. Ya Allah. Iya, kepala suku katanya, Bapak ini gimana ada pesawat sudah mau landing ini kan gitu. Oh, iya. Gimana kalau dikasih lah
di orang-orang suruh minggir dulu biar dia bisa landing karena ini Iya. kan barang-barang kargo juga kan, kebutuhan Oh, iya, oksibil juga betul. gitu kan. Nah setelah diskusi tuh mereka bisa lah itu landing itu dia cuma dengan separuh landasannya. Mm-mm. Jadi pilotnya udah nanya kan pas ini, Iya. ada apa tuh kayak rame-rame orang gitu ya, Oh, kita iya, bilang iya. aja kan, ya bahasa gimana sih kalau cuma di pedalaman mah ngobrol biasa gitu kan di Oh, frekuensi. iya, iya, betul, Ada betul. demo gitu kan, dikasih tahu lah ya udah dia akhirnya mau landing, tapi habis nurunin kargo dia harus cepat-cepat pergi lagi Pergi tuh. lagi. Oh, ya Mm-mm, betul dan di betul, Kak. situ itu orang-orang airnav waktu itu di Oksibil ikut pesawat itu terakhir. Jadi kita terbang-terbang aja tuh pakai pesawat itu. Semuanya, Kak. Kecuali kayaknya kacapnya nggak ikut deh ya. Oh, Lupa kecuali banget deh. Karena asli di situ ya Kak. Iya, kan buat jaga juga dong. Kalau kosong Iya, semua iya. gimana lah itu. Nanti dikuasain ya kan ya. Bandaranya kosong gitu kan. Iya, jadi Iya, kita iya, langsung bilang ke pilotnya kita ikut gitu. Padahal itu kan pesawat karavan kecil ya. Iya, Itu betul, Kak. kursinya kan nggak ada dicopot dong. Kayak itu bekas bawa Kargo. iya apa namanya semen Oh, pasir gitu. oke, Jadi oke, kita ya. duduk udah kayak embek gitu loh di dalam pesawat karavan bekas-bekas pasir semen gitu. Ya Allah, Tapi ya Kak. yang penting kan bisa kabur lah ya. Iya, iya. Daripada udah Iya, udah nggak betul. kondusif. Tapi waktu itu takut nggak Kak? Maksudnya wah ini kalau di pesawat tiba-tiba ada something kayak gitu Ya, tiba-tiba itu dari sih luar. sebenarnya. Cuma emang kan setelah yang koordinasi itu antara itunya kan Iya. Iya. itu kepala sukunya udah kayak ya menjamin aja sih kan kita Iya, kayak iya, minta benar, jaminan juga kan. Iya, Yang benar. Iya. pesawat ini bisa landing take off lagi gitu. Iya, iya, iya. Tapi ya iya, suruh iya. cepet-cepet gitu sambil dibawa-bawain parang gitu Iya, iya. dijagain. Ya Allah, Kak. Jadi kayak terbang kayak clear for take off gitu ya. Langsung bilang ke pilotnya, "Cap, clear for take off." Oh, Jadi Nggak nepuk ada orang. gitu ya. iya, iya. Stop ya. Nggak ada orang kan. Oh, Jadi ditepokin iya, iya. atau dibisikin Bang? Bisa Iya. yang mana aja bisa. Itu ada lagi loh sebelum itu tuh Apa tuh, Kak? kan waktu itu HP belum kayak canggih banget kayak sekarang Iya, ya. iya, iya. Iya. Ya tapi udah lumayan lah ya. Nah itu pas masa kan di depan rumah kita tuh cuma berapa langkah dari tower loh ya. Iya, iya, iya. Ini kayak rumah, ini rumah dua rumah lagi baru ini tower di pinggir bandara gitu kan rumah kita tuh rumah dinas gitu. Itu tuh salahnya saya bawa HP kan mau moto tuh foto yang pada demo kan. Iya, iya. Iya. Lupa di silent dong, kebayang nggak tuh bunyinya gimana kan? Pas orang-orang Yang pada bunyi rame tuh, cekreknya itu, Kak. Iya dong, kayak cekrek baru ada flashnya. Aduh, itu kayak Yang ngundang. Iya, Iya. Lalu kayak orang yang lewat depan situ tuh yang orang asli, matikan kopo HP begitu kan? Langsung kayak nodong-nodong parangnya gitu kayak kata teman-teman, ih bego banget sih lo kan kayak gitu. Ngapain udah sono-sono masuk gitu Suruh masuk kayak ya minta maaf bapak saya tidak tahu gitu kan. Itu kayak ih, itu serem kali tuh kan. Kok tiba-tiba dibacok kan gak ada yang tahu lah ya itu Iya kan sih, ya benar nasibnya. ya. Coba itu waktu waktu flashnya nyala langsung goyang-goyangin aja Kak. Kodoknya joget. Aduh. Aduh, ntar ada yang terbang gitu. Ya itulah pokoknya salah satu yang bisa bikin pindah. Kalau enggak sih mungkin masih di sana kali ya. Iya, iya. Tapi intensitasnya itu keamanan gitu Kak yang Kak rasain itu kira-kira berapa sesering apa sih kayak waktu itu tuh? Ya. Sering banget gitu. Enggak sih kebetulan selama penempatan di sana baru itu. Oh, baru itu yang ya. parahnya. Iya, iya. Tapi memang parah ya, Kak. Langsung. Memang itu benar-benar satu gunung manusia satu gunung turun. Turun ya. Dari Berarti maksudnya distrik gitu oh, kan. itu maksudnya lebih atas lagi gitu ya. Maksudnya dibilang orang dari kudu itu lebih atas lagi gitu ya. Iya, dari yang Maksudnya pedalaman-pedalaman yang masih airstrip gitu-gitu. Oh. Ternyata banyak di sana itu airstrip itu kan. Iya, 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 iya. iya, iya. Kalau naik pesawat yang kecil-kecil gitu kan pernah juga tuh ke Sentani naik karavan tuh ikut atau helikopternya tentara gitu kan. Iya, iya. Itu kan kelihatan semua di bawah karena cuma Yang rendah kan. airstripnya itu ya. Kelihatan semua. Cuma kayak mikirnya ada orang kah di situ kayak ngapain mereka tinggal di situ ya kan. Kayak cuma 5-10 rumah tapi ada airstrip gitu. Ngapain gitu Ya, kan. mungkin ya itu menghubungkan ya. Kalau nggak ada itu mungkin nggak bisa terhubung juga ya. Iya, tapi ya maksudnya orang sana terlalu apa? Bikin rumah jauh-jauh gitu ya kan. Gunung-gunung. Mungkin dia udah ada sebelum Indonesia merdeka. Oh kan. iya. Iya. Jadi mau Iya, relokasi juga nggak bisa. Kalau Iya enggak sih, itu iya, ini iya. Kak. Jadi memang saya bangun satu rumah tapi tanahnya satu gunung. Wah, Iya. halamannya satu gunung. Iya, jadi kan nggak bisa kalau Itu kalau jadi pembantu di situ capek. Iya, jadi- ngepelnya satu gunung. Bang Daus potong rumput bagian depan kayak gitu. Depan mana? Itu enggak. Coba bayangin main petak umpet di situ. Itu mungkin hari ini paginya sembunyi, malamnya udah ketemu. Iya, udah Iya. nggak ada listrik ya. Iya, galak ya kayak gulita. abang lima line kan. Jadi besoknya baru ketemu. Bener juga. Iya, benar. Oh, gitu. Kayaknya kayak gitu sih. Ngomong-ngomong tantangan nih ya. Saya juga punya tantangan sih, Kak.
Cek cek. Aku mati. Oh enggak. Tantangan buat kita nih. Tantangannya Apa nih? enggak. Tantangan kalau suka ngemil sih. Oh. Suka ngemil nggak? Seneng banget sih. Kakak, abang? Kayaknya nggak ada yang nggak suka nih. Nih, Oh, kayaknya iya. ngemil semua Ngemil orang dulu. suka. Minum. Iya Oh, kan? minum boleh nggak apa? Iya, minum dulu Kak. Oh iya silakan. boleh. Nah, ngomong-ngomong ngemil ya guys. Buat kalian yang mau jajan cemal-cemil, beli kebutuhan rumah tangga, kebutuhan apalagi ya? Makan dan lain-lain, semuanya bisa langsung ke Wilcomart. Mana Wilcomart? Nah, sini. Tada. Tada. Ke Wilcomart. Jangan lupa ya guys. Oke. Love you. Ya, Lanjut. pokoknya warga Sudiang, Maros, Makassar, semuanya. Ke Wilcomart. Oke. Lanjut. Iklan. Iklan. Sponsorship. Nah, ngomongin keamanan itu kan emang ini sih. Saya pernah kayak dengerin podcastnya di mana ya? Pokoknya ada satu podcast gitu bahas tentang bahwa memang isu keamanan itu perang di Papua itu kan ada dua macam. Jadi memang perang antar suku, terus yang kedua itu adalah perang OPM dengan tentara kayak gitu. Memang di daerah atas itu seringnya terjadi seperti itu gitu. Tapi juga banyak kayak tadi tuh peran-peran kepala suku kayak gitu yang pernah nggak dengar ini salah satu kepala suku itu yang namanya kalau nggak salah Pak Lenis Nogoya. Nah itu adalah dia itu akhirnya dianugerahi jabatan tituler sama kayak Deddy Corbuzier kayak gitulah kayak gitu karena dia itu waktu zamannya Pak Jokowi dia yang kayak menjamin keselamatannya Pak Jokowi kalau datang ke Papua, makanya Pak Jokowi juga beberapa kali ke Papua kayak gitu karena memang ternyata warga Papua itu seneng kalau didatangin sama presiden kayak gitu. Jadi kayak gitu. Memang isu keamanan itu apa ya masih sangat sensitif di sana kayak gitu. Nah, makanya kita kayak di bandara itu yang objek-objek vital itu ya teman-teman sebenarnya itu ya risikonya besar juga kayak gitu ya. Risikonya sangat besar karena itu jadi sorotan kayak gitu. Makanya ya balik lagi salut buat kakak-kakak yang kayak Eka Resti yang akhirnya harus dievakuasi juga kan, kabur kayak gitu. Bukan kabur sih, dievakuasi untuk keamanan karena Ya, ujungnya betul. balik lagi kan teman-teman yang melakukan pelayanan navigasi ini kan akhirnya balik lagi kan Iya, kayak setelah gitu. kondusif kan balik lagi juga. Iya, karena ya kita penyambung mau nggak mau bandara ini kan penyambungnya perekonomian kayak gitu ya kan. Iya, Mau betul nggak sekali. mau itu kita jadi kalau in case kejadian seperti itu kita itu kan akan kembali lagi kayak Yes, gitu untuk betul. memberikan pelayanan. Nah, ngomong-ngomong tentang ini Kak, kan kita tadi ngomongin tentang cerita ini. Biasanya tuh kan kalau daerah yang kayak seperti Papua kayak gitu, itu kan terkenal dengan alamnya yang indah kayak gitu, ya kan? Nah, kayak pasti Bang Daus sama Kak Eka pas awal di sana, first impression seperti itu memang dari segi tata ruang kota atau mungkin pembangunan memang belum terlalu signifikan, tapi kan ada keindahan alam yang luar biasa di sana, bener gak sih Bang? Jadi kayak kan duluan Kayak gak dulu. Karena itu pasti ada saling melengkapi kayak gitu, iya nggak sih? Iya sih. Tapi ya alam indah tapi kayak kalau nggak ada sinyal kayak Padahal- gimana ya? Nggak Padahal bisa itu loh Kak, Kakak inget gak sih? orang kota tuh tetap mencari sinyal Oh, daripada gitu. alam Oh, indah ya. iya. Itulah Papua butuh sinyal ya kan. iya. Padahal ini loh Kak, saya dulu itu bayangan saya tahun berapa ya ada iklan yang pesawat terbang. Oh gitu, aku pernah tuh. Iya nggak sih? Aku didatengin captainnya itu. kayak wah sinyal udah bagus di Papua semenjak itu kayak wah Papua bagus ya sinyal udah bagus nih kayak gitu. Tapi ya nggak tahu ya ini seperti apa benernya. Ya, bagus sih, Benernya cuma seperti ya, apa? now and then ya kan. Iya gitu. Ada haus kan, terkirimnya kapan-kapan. Oh, tapi kalau sekarang udah kok. Iya, sekarang Oh, udah. iya, Udah ada Udah 4G. Iya. Sudah 4G. Bang Daus, gimana Bang Merauke? Alamnya ya Iya, alamnya. masih asri. Masih Oh, asri ya. Masya Allah. Masih hijau Ya. iya. Biasa jalan-jalan kemana Bang? Pantai Lampu. Jadi ada pantai di Merauke. iya iya. Pantainya masih natural, masih natural. Saya bilangnya natural. Oke. Oh, Masya Allah. Jadi belum banyak pembangunan apa segala macam. Jadi benar-benar natural. Iya, Cuman iya. minusnya banyak lumpurnya. Oh, Sama gitu. siapa tuh Bang biasa ke sana Bang? Sama teman-teman. Jadi bagus apa enggak nih pantainya? Eh, cuman gak biru aja Oh, nggak airnya. biru. Iya. Mungkin Iya. agak kedalaman biru. Cuman kan kita maunya di pantai ya, bukannya mau ke laut lepas. Jadi ya gitulah. Iya, betul.
Tapi alamnya masih bagus karena masih banyak hewan liar. Iya, sungainya sih kalau di Papua tuh sungainya kan masih sungai. bersih-bersih. Iya, iya, iya. Yang Betul, biasa betul, buat betul. kita mandi. Oh, mandinya di sungai. Iya dong, kalau di Oksibil Di kalau sungai ya. nggak ada air, mandinya di sungai. Di sungai Di- ya. Nyuci gitu. Di sungai Kan betul nggak kan? ada air ini ya, air tanah tuh jarang di sana. Di gunung Kan siapa berapa yang mau nyangkul? Itu mau ngebor mau Ngebor sedalam siapa? apa gitu ya kan? Gak sih emang nggak tahu kontur alamnya gimana. Pokoknya di sana belum ada yang punya sumur bor tuh paling beberapa kayak kantor-kantor aja paling ya. Oh, Semuanya iya, kayak iya, pakai iya. nampung air hujan. Jadi kalau udah nggak hujan seminggu gitu ya kita ke kali aja, orang airnya lebih bersih di kali. Daripada mandi pakai air hujan kan, air Iya, hujan iya. licin ya kalau Iya, iya. Iya, betul. sabunan Sabun terus asap habis ya. Heeh. dibilas lagi kayak nggak habis sabunan kan, Iya, iya. licin. Mending di kali lebih bersih airnya. Jadi lebih rukun juga ya, kayak sebelah-sebelahan pada nyuci semua. Hari ini nyuci apa kamu? Iya, yang penting nggak ada yang lewat-lewat, ada yang ngambang-ngambang ya kan. Iya kan, itu doang sih. Iya, iya, Tapi iya. bagus sih sungainya gitu, kayak tumbuh apa banyak hutannya kalau di Papua kan ya. Oh iya, betul, betul. Hewan-hewannya juga. Tapi kayak sayang banget tuh yang burung Kasuar. Papuanya, sering banyak ditemuin gitu di pasar dijual gitu udah Oh gitu. udah di Serius? udah diawetin ya apa sih udah Iya. kering Iya, gitu. dia. Kalau di pasar di Oksibil ada tuh Cendrawasih. macem-macem jual itu. Oh. Pada diburu. Jadi ya itu aja sih sangat disayangkan. Padahal Papua kan potensinya sebenarnya besar ya. Iya, betul, Kak. Tapi ya kurang aja, masih kurang diperhatikan aja sih ya. Iya, iya. Bang Daus gimana, Bang? Kurang diperhatikan nggak? Sudah mulai di Merauke lumayan diperhatiin. Oh, iya. kirain Daus yang kurang diperhatikan deh. Merauke-nya dong, Merauke-nya. Udah. Kan bahas penempatan. Oh iya. Iya, sama banyak juga kan hewan khasnya di Merauke gitu kan. Mungkin hewan khasnya di Merauke itu agak mirip sama Australia gitu ya. Asik. Iya benar, ada Iya, iya. kanguru, Kanguru. rusa. Iya, terus ada bukan koala, yang ada koala di sana. Koala. Ada burung kasuari. Kasuari. Ah, Sebenarnya alamnya masih bagus loh. Iya, iya, iya. Oke. Ya. Jadi dengan kayak gitu, dengan kondisi sekarang, dengan beberapa perubahan lah ya Bang ya. Abang kan masih memperhatikan dari berita atau ini dari awal dulu first impression Abang di sana, penempatan, kemudian dengan perkembangan berita ini, harapannya gimana sih? Ya, harapan kita pasti pengennya bukan cuman Merauke atau Oksibil, tapi seluruh Papua. Atau kalau bisa semua daerah-daerah tertinggal di Indonesia gitu kan, lebih maju, lebih sejahtera, lebih diperhatikan gitu kan. Iya. Nggak terbatas cuman di daerah yang padat Di kota penduduknya besar atau aja. banyak potensinya, tapi Betul. namanya negara kan punya kewajibannya Betul, untuk betul. memperhatikan warga masyarakatnya, termasuk di mana mereka tinggal, di daerah-daerah mereka tinggal, termasuk di Papua, khususnya Merauke sama Oksibil. Oke, dan yang jelas dimanapun, di daerah terluar, di daerah terpencil, ATC selalu hadir untuk membuka ya Bang ya, Betul menghubungkan pelayanan navigasi di seluruh Indonesia kayak Iya. gitu ya. Tujuannya biar apa? Biar semuanya berkembang merata gitu kan Betul Bang. sekali. Iya. Well, at the end, mengutip sebuah kalimat dari pendiri Ford Motor Company, ketika sesuatu terjadi dan itu bertentangan dengan dirimu atau yang kamu inginkan, ingatlah bahwa pesawat lepas landas melawan angin. Oke, terima kasih Bang Daus, terima kasih Kak Eka Resti. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi mungkin ya di Iya. episode selanjutnya dengan cerita yang berbeda. Amin. Iya. Bye-bye.